Benar Tuhan, karena Engkau telah bangkit maka ada kehidupan. Hari ini pun juga kami tahu bahwa pesan Tuhan adalah ada harapan, ada jawaban, ada kuasa Tuhan. Di tengah kegelapan, di tengah setiap masalah kami semua. Oleh sebab itu berfirmanlah, cerahkanlah kehidupan kami dengan apa yang Kau telah sediakan buat kami. Kami siap dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, saudara-saudari, terima kasih. Senang kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan mendengar sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan, yaitu tentang tuntunan, pewahyuan, tuntunan Tuhan buat kehidupan kita semua, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, Anda akan melihat bagaimana nanti kita akan begitu diberkati, dan tuntunan ini ketika Anda pegang, saya jamin akan mengubahkan kita dan akan membuat kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Oke, temanya hari ini adalah ini waktunya. Amin. Ya, waktunya untuk apa? Kita melihat. Langsung aja kita melihat dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul. Ya, Anda tahu Kisah Para Rasul 3 ini adalah cerita tentang Petrus dan Yohanes. Saya nggak akan baca semua, tetapi saya kasih gambaran ceritanya. Petrus dan Yohanes suatu ketika mereka datang ke Bait Allah. Dan ketika mereka sedang menuju ke Bait Allah, di pintu gerbang itu ada seorang minta-minta yang lumpuh. Lalu singkat cerita, Petrus dan Yohanes menyembuhkan mereka. Ya, inilah kita baca. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Naik artinya menuju. Ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia terus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saudara-saudari, kita lihat satu persatu nanti ya, mana yang Tuhan mau ataupun Roh Kudus mau tekankan buat kita. Ya. Kita lihat bahwa pria itu yang lumpuh sejak lahir ada di Gerbang Indah. Nah, kita tahu bahwa firman ini bukan suatu cerita. Firman ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi firman ini adalah berbicara. Firman Allah, firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan, Alkitab, satu-satunya buku yang ketika Anda baca, maka dia akan membaca Anda. Artinya begini, ketika Anda baca ini, Anda akan melihat Anda itu siapa. Jadi Anda bisa melihat sini, ketika Anda baca cerita ini, sesungguhnya kita ini siapa? Apakah Anda adalah laki-laki yang lumpuh atau kita Petrus dan Yohanes? Kita melihat di sini, ya. Nah, saya percaya banyak daripada kita adalah laki-laki yang lumpuh ini. Ya. Banyak, kenapa bisa dibilang begitu? Laki-laki yang lumpuh ini, dia ada di gerbang Bait Allah dan disebut Gerbang Indah. Tetapi yang terjadi adalah di hidup dia tidak indah. Hidup dia hanya ada di bayang-bayang gerbang indah. Begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka hanya ada di bayang-bayang saja janji-janji Tuhan. Apa yang mereka pikir itu janji Tuhan hanya merupakan bayang-bayang saja. Ya, begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Masalahnya adalah di bayang-bayang. Anda tahu bayang-bayang itu bicara pikiran. Yang membuat kita ada di dalam bayang-bayang adalah pola pikir kita. Pola pikir yang bagaimana bayang-bayang itu? Anda dibayang-bayangi oleh kegagalan masa lalu. Anda dibayang-bayangi ketidaknyamanan, ketakutan, takut akan gagal, takut akan masa depan. Anda takut bahwa Anda tidak bisa. Bahkan juga Anda dibayang-bayangi bahwa Anda selama ini telah menyia-nyiakan kesempatan. Atau juga bayang-bayang itu adalah Anda merasa Anda terjebak dengan orang-orang di sekeliling Anda. Anda mungkin terjebak dengan pergaulan yang tidak benar. Anda mungkin terjebak dengan pacar yang tidak seiman. Anda mungkin terjebak dengan kehidupan keluarga
yang dimana Anda mendapatkan pasangan hidup Anda itu justru bukan membahagiakan, tetapi merepotkan kita. Banyak hal membuat kita terjebak, banyak hal membuat kita dalam bayang-bayang. Tetapi itulah orang lumpuh ini. Itulah sebagian daripada kita, bahkan saya katakan hampir semua daripada kita ada di bait Allah. Dan namun hanya ada di dalam bayang. Ada di bait Allah, namun bukannya berharap kepada Tuhan seperti orang minta-minta ini. Dia meminta sedekah kepada orang. Dia berharap kepada manusia. Amin. Inilah si lumpuh ini. Kita lihat lagi apa yang Tuhan mau katakan. Yang menarik yang Tuhan mau terangkan buat kita, mau singkapkan buat tuntunan kita. Kita akan lihat kata tiap-tiap hari dan suatu hari. Ini menarik karena Alkitab firman Tuhan selalu menempatkan sesuatu dengan maksud. Ada permainan waktu di sini, ya. Petrus dan Yohanes membawa suatu hari, tetapi pria lumpuh ini mengasosiasikan dirinya tiap-tiap hari. Apa bedanya? Ya, kita lihat bedanya. Suatu hari adalah berbicara ketika Anda memiliki pengharapan. Suatu hari adalah tempat di mana Anda melemparkan sauh Anda dan percaya Anda pasti sampai kepada pengharapan ataupun cita-cita pun janji Tuhan. Suatu hari janji Tuhan akan tercapai, akan tergenapi. Itulah suatu hari. Anda ketika bicara suatu hari, Anda sedang bicara masa depan. Anda bicara tentang pengharapan Anda. Dan oleh sebab itu harapan, suatu harapan harus Anda miliki dengan haus dan percaya. Suatu hari di mana yang membawa janji Tuhan terjadi, yang di mana membawa manifestasi kuasa Tuhan, di mana membawa harapan dan juga Tuhan, pemulihan kita terjadi, butuh hal kehausan dan percaya di dalam hidup kita. Karena ini menyangkut masa depan kita. Banyak orang hari-hari ini tidak hidup di dalam harapan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam tiap-tiap hari. Apa itu tiap-tiap hari? Rutinitas. Rutinitas inilah yang tiap hari saya menghadapi ini, tiap hari saya lakukan ini. Apa yang terjadi ketika tiap hari? Adalah kita menjadi terbiasa. Ketika kita melakukan rutinitas, lama-lama kita terbiasa, akhirnya kita puas di situ aja. Akhirnya kita anggap, ya itu memang yang harusnya terjadi. Rutinitas kita pikir, kalau saya terus tertindas, kalau saya terus, orang lumpuh ini minta, akhirnya dia mempercayai bahwa cukup kalau setiap hari dapat sedekah dari orang yang datang untuk makan dan minum. Dia cukup puas. Akhirnya dia nggak kemana-mana. Dia diam di tempat dan menurunkan standar. Dia pikir, ya udahlah, mungkin Tuhan hanya kasih segini aja. Saudara, kita harus puas, bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Tetapi kita harus tahu kapan kita harus mengejar apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan berhenti, jangan puas dengan yang belum penuh. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Semuanya penuh di muka bumi dan segera. Itu Roma 9:28, saudara. Jangan berhenti berharap mendapatkan itu. Banyak anak-anak Tuhan memiliki mental tiap-tiap hari. Hanya sekedar melihat apa yang setiap hari dia dapat, udah dianggap biasa. Udahlah, biasa. Saudara-saudara tahu nggak? Kebiasaan yang sering menjadi masalah anak-anak Tuhan adalah begini. Kalau kita udah terbiasa, contohnya, kalau kita udah terbiasa hidup sama seseorang di rumah, ya pasangan hidup kita, anak kita, lalu yang menjadi paling membuat kita tidak melihat adalah mentalitas kita.
Karena kita sudah terbiasa melihat pasangan kita, dan karena kita sudah terbiasa, kita bilang, dia nggak akan berubah. Dia nggak bisa berubah. Itu mental tiap-tiap hari. Rutinitas, kita ngeliatin dia, kita tahu dan kita pikir, dia nggak bisa berubah. Tiap-tiap hari akan membuat kuasa Tuhan Anda batasi. Karena ini pola pikir kita. Demikian juga banyak anak-anak Tuhan datang ibadah hanya tiap-tiap hari. Artinya apa? Biasa ke ibadah, biasa ke gereja. Anda memiliki biasa pujian, biasa. Ya, ini dia. Jangan miliki mental tiap-tiap hari. Milikilah mental suatu hari. Anda terus pelihara harapan itu. Anda terus pegang janji itu. Suatu hari janji Tuhan pasti termanifestasi. Suatu hari anak saya pasti dapat teman hidup yang orang percaya. Suatu hari pasti pasangan saya akan berubah. Suatu hari pasti hidup saya akan diubahkan. Amin. Itulah. Dan kemudian kita lihat lagi, saudara-saudari, ya. Oke, ini dia. Ya. Lanjutannya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, biasa, dia minta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan penuh harap akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, ini dia, dalam bahasa Indonesia nggak ada, tetapi seharusnya ada. Bangkit dan berjalanlah. Apa yang Tuhan mau ngomong di sini? Roh Kudus mau ngomong di sini, ya. Anda ngelihat di sini. Yang menarik adalah orang tersebut, orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes, tetapi mentalnya adalah tiap hari. Dia anggap Petrus dan Yohanes biasa aja. Orang-orang yang tidak menyadari suatu hari, tapi punya mental tiap hari, tidak menyadari ketika kuasa Tuhan bekerja. Amin. Kita melihat dan kemudian Petrus dan Yohanes katakan, lihatlah kepada kami. Maksudnya apa sih? Ya, kita tahu tadi orang buta ini melihat dan dia pikir biasa aja. Ya, tetapi kita melihat apa yang terjadi. Petrus dan Yohanes bilang, lihat kepada kami. Melihat orang lumpuh ini biasa-biasa aja. Seringkali kita punya mental yang sama. Kita melihat, tadi saya katakan, kita melihat, ya kita sudah terbiasa dengan nyanyi firman Tuhan, kita terbiasa dengan pujian, kita terbiasa ibadah, perjamuan kudus, kita terbiasa dengan berkat yang Tuhan sediakan, sehingga kita anggap biasa-biasa. Apa maksudnya? Seringkali karena kita sering lakukan memuji, kita sering lakukan ibadah, dengar khotbah, ya kita lalu ikut perjamuan kudus, kita terima berkat Tuhan, makan minum, kita anggap itu biasa-biasa, sehingga kita nggak melihat Tuhan sedang bekerja. Seringkali kita hanya mementingkan adalah dalam film, ketika kita dengar khotbah, kita lihat siapa sih yang bawainnya, oh dia. Akhirnya kita bukannya melihat Tuhan bekerja, kita tidak melihat firman sedang bekerja, sedang disampaikan firman itu kuasa Tuhan, tapi kita melihat, oh dia mah biasa, khotbahnya kayak begitu, seringnya. Atau kan Anda nyanyi pujian, wow, Anda sudah terbiasa lagu itu, lalu Anda memuji sampai mata Anda kemana-mana pun tetap nyanyinya bagus sekali, tanpa Anda menyadari bahwa kita harus lihat. Apa maksudnya lihat? Lihat artinya lebih dalam, fokus. Banyak anak Tuhan tidak melihat hal yang lebih dalam. Lebih dalam artinya melampaui akal nalar kita, melampaui hal yang biasa-biasa. Ketika Anda baca firman Tuhan, jangan jadi rutinitas sekedar baca aja. Coba mulai biasakan, lihat yang lebih dalam. Tuhan bicara apa?
Tuhan mau sampaikan apa? Ketika Anda nyanyi, ketika Anda memuji Tuhan, bukan karena rutinitas, tetapi mulai hal yang lebih dalam. Pujian ini sedang menyatakan apa? Ketika Anda menerima perjamuan kudus, mulai lihat lebih dalam apa yang Anda terima dan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kuasa-kuasa apa? Mulailah mencari yang lebih dalam. Bukan hanya biasa-biasa. Ketika keadaan dalam kehidupan kita menjadi sulit, perbedaannya adalah keputusan kita. Dua orang mengalami hal yang sama, tekanan, tetapi hasilnya bisa berbeda. Outcome-nya bisa berbeda, tergantung keputusan Anda. Apakah Anda mau larut dengan dunia sehingga melihat hal-hal yang ada di dunia saja, atau Anda mau memutuskan, saya mau gali firman, saya mau lihat apa yang dikatakan firman, saya mau melihat makna kuasa dari perjamuan kudus, saya mau melihat makna yang lebih dalam dari pujian, saya mau lebih dalam lagi dalam doa. Bukan hanya sekedar, oh iya biasa saya berdoa, sehingga ketika Anda doa, Anda biasa berdoa doang. Bukannya Anda melihat lebih dalam lagi, Anda terhubung dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudari, Tuhan sediakan segala-galanya, tetapi sama ketika Tuhan mengasih tanah perjanjian, tanah Kanaan buat orang Israel, Dia sudah serahkan, tetapi orang Israel harus mendudukinya, bukan merebut, mendudukinya. Enggak bisa tidak, tinggal dari langit, enggak. Mereka harus mendudukinya. Tuhan berkata kepada Yosua yang memperingati orang Israel karena mereka tidak mau mendudukinya. Kalau mereka mau maju, Tuhan yang berperang, mereka pasti menang dan pasti menduduki. Tapi mereka puas dengan apa yang ada. Jangan miliki mental yang begitu. Anda melihat itu, ya. Lalu Petrus Yohanes mengatakan, lihatlah kepada kami. Alkitab adalah bukan suatu hanya cerita, semua punya pewahyuan. Kenapa yang datang ke bait Allah saat itu adalah Petrus dan Yohanes, bukannya Petrus dan Filipus ataupun Yohanes dengan Filipus atau Andreas, tetapi Petrus dengan Yohanes. Sehingga ketika dia katakan, lihatlah kepada kami, lihat kepada siapa? Petrus dan Yohanes, bukan kepada Petrus. Mungkin Petrus yang ngomong karena dia paling jago ngomong mungkin, ya. Tetapi Petrus bilang kepada kami. Kenapa pada kami? Karena dia mau menyatakan kepada Anda, lihat kepada Petrus dan Yohanes. Apa maksudnya Petrus dan Yohanes? Anda tahu Petrus berbicara tentang batu karang yang besar, batu karang yang kokoh. Ini bicara tentang kuasa. Petrus berbicara tentang kuasa ilahi. Sebelumnya adalah dia Simeon, tetapi sekarang oleh kuasa Tuhan diubah menjadi Petros, batu karang yang kokoh. Anda tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah menggambarkan gereja. Dan yang kedua, Yohanes apa? Yohanan artinya adalah grace of God, kasih karunia Allah. Dengan kata lain, Alkitab firman Tuhan berbicara, fokuslah kepada kuasa Allah dan kasih karunia Tuhan semata-mata. Mungkin kita nggak punya kekuatan lagi, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kita sudah angkat tangan, tetapi fokuslah kepada kuasa Allah dan kasih karunia Allah, sehingga Anda tidak melepaskan suatu hari itu. Amin. Jangan lepaskan itu. Dan ketika Petrus berbicara, lihatlah kepada kami, dia juga berbicara, dan ini adalah fondasi. Dia tidak menyombongkan diri. Mereka tidak menyombongkan diri, Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sedang berkata, lihatlah Kristus di dalam kami. Banyak anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki suatu hari karena mereka tidak menyadari Kristus ada di dalam mereka. Rahasia yang telah tersembunyi di berabad-abad tapi telah dinyatakan kepada kita. Christ in you, Kristus di dalam kita. The hope of the glory, sumber pengharapan, kemuliaan ini, sumber kuasa, sumber kasih karunia ini sekarang ada tersedia buat kita.
Amin. Bukankah itu luar biasa, saudara-saudari? Jadi Anda lihat ini. Kemudian kita lanjut ceritanya, ya. Mengingat waktu, nanti Anda mulai renungkan, baca, Tuhan bisa bicara, ngomong banyak lagi. Begitu banyak, tapi saya nggak bisa sampaikan semua, hanya yang Tuhan mau sampaikan aja buat kita semua. Amin. Ya. Lalu kemudian dikatakan, lalu siapa? Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, sisanya Anda baca sendiri. Mereka luar biasa senang. Ya, luar biasa senang, luar biasa senang. Ya, tapi apa yang Tuhan mau ngomong? Sesudah Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki, kuberikan padamu. Di dalam nama Yesus, yang dia miliki, Yesus. Christ in me. Kalau Kristus tidak ada di dalam kita, kita nggak bisa berikan. Tapi kan ada di dalam kita, dia berikan. Tapi apakah itu cukup begitu saja? Enggak. Petrus mengulurkan tangannya dan dia memegang tangan orang itu. Bicara apa sih, saudara-saudari? Ya, ini bicara tentang memegang tangan kanan adalah Anda berbicara ketika Anda percaya pada kuasa Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, pada janji Tuhan. Bukan berarti kita nggak lakukan apa-apa, tetapi kita harus lakukan yang dapat kita perbuat. Apa yang kita bisa perbuat, lakukan. Tetapi punya mentalitas, tahulah bahwa kita lakukan sesuatu. Tangan kita, Petrus, ketika dia memegang tangan orang lumpuh itu, bukan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu sudah sembuh ketika dia katakan, di dalam nama Yesus, bangkit dan berdirilah. Itu sudah terjadi ketika firman Allah diperkatakan. Tetapi Petrus mengulurkan tangannya supaya apa? Ya, dia menggunakan kuasa itu. Kuasa yang sudah ada itu. Dia terhubung dengan kuasa yang sudah ada itu. Sehingga orang itu bisa mengalami mujizat. Anda lakukan yang Anda bisa. Selama ini kita sudah dapat tuntunan Tuhan. Tetap giat, tetap rajin, tetap ulet. Walaupun mungkin apa yang kita hasilkan sedikit, tetapi tetap ulet, rajin, hargai aja apa yang Tuhan berikan. Ya, bukannya kita rajin untuk mendapatkan berkat itu sudah diberikan. Bukannya kita rajin, kita ulet, kita lakukan apa yang bagian kita lakukan supaya orang itu berubah, supaya kita dipulihkan. Bukan, pemulihan sudah terjadi, diberikan oleh Tuhan karena kuasa Kristus dan kasih karunia Tuhan. Tetapi supaya kita menggunakan, semua sudah dibayar, tetapi kita melakukan bukan untuk mendapatkan, tapi untuk menggunakan pemulihan yang sudah setiap Tuhan bayar. Amin, saudara. Itu dia. Ini yang Tuhan lakukan, saudara. Jadi, saya mau katakan, ini waktunya kita dipulihkan. Kapan kita sudah melihat tadi? Ini ringkasannya supaya Anda ingat bahwa Anda harus haus dan percaya pada janji Tuhan yang pasti digenapi. Walaupun berapa lama pun juga. Abraham menunggu begitu lama. Daud sejak dia diurapi pertama sampai dia diurapi menjadi raja atas orang Israel, butuh puluhan tahun. Tetapi dia tetap pegang apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Entah berapa lama pun pasti digenapi. Jangan ketika Anda menunggu, menanti, jangan menjadi tiap-tiap hari. Artinya mentalitas, ya sudahlah, udah biasa kayak begini hidup saya. Udah biasalah punya suami kayak begini. Udah biasalah punya istri kayak begini. Udah biasa punya anak kayak begini. Udah biasa punya orang tua kayak begini. Udah biasa kehidupan saya kayak begini. Jangan punya mental itu. Pegang janji Tuhan. Haus. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Kemudian haus akan pewahyuan yang lebih dalam. Kita menghargai sesuatu yang dari Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan ketika Anda memuji. Anda hauslah untuk memuji dengan suatu hal yang berbeda. Sehingga menjamah ataupun juga menjadi suatu keterpautan Anda
dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa, bukanlah menjadi suatu rutinitas. Bahkan banyak orang ketika berdoa makan, dia lupa dia udah doa apa belum. Karena rutinitas. Ketika Anda doa makan, ambil waktu sejenak diam. Jangan karena kita udah lapar langsung. Bang, terima kasih ini makanan semua yang memberikan doa. Amin. Karena kita udah lapar. Akhirnya kita lupa karena kebiasaan. Tadi udah doa belum ya? Ada orang yang doa makan 2 kali karena dia nggak tahu bahwa dia sudah berdoa sebelumnya, saudara-saudara. Ambil waktu sejenak, diam sejenak. Ya. Walaupun waktu kita diam, bahunya udah kecium, tapi biarin aja. Diam sejenak, mulai lihat Bapa ada di tengah kita. Dia yang membawa berkat itu. Mulailah kita berdoa, ucapkan syukur. Carilah pewahyuan yang lebih dalam. Amin. Itu dia. Semua juga yang lain, Anda bisa menggali firman Tuhan juga. Yang ketiga adalah percaya Christ in us, Kristus di dalam kita. Ada kuasa dan kasih karunia di dalam kita yang berlimpah-limpah. Kuasa itu bukan bersumber dari kita. Kuasa itu kuasa Allah. Anda nggak perlu merasakan hebat, kuat. Tetapi Anda tahu, ketika Anda mulai berdiri atas firman Tuhan, maka kuasa itu akan bekerja. Dan diberikan kuasa itu bukan karena kita layak, tetapi Yesus Kristus sudah bayar. Itulah kasih karunia. Yang keempat, tetap giat, rajin, dan terus berusaha. Ingat, bukan untuk mendapatkan yang saya katakan, tapi menggunakan yang Tuhan sudah sediakan. Pemulihan, kesembuhan, Tuhan sudah sediakan. Amin, saudara. Lalu apa lagi? Ini terakhir, saudara-saudari. Ini bonus. Kita lihat tadi, Kisah Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naik Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara, saudari ini terkasih. Ya, Anda tahu ada di mana mereka ketemu orang lumpuh itu? Di gerbang indah. Ini yang menarik. Pada suatu hari, ya. Nah, Anda tahu ini dia. Pada suatu waktu, suatu hari, suatu waktu, ya. Kapan? Pukul 3 petang. Nah, tadi gerbang indah dalam bahasa Latinnya adalah horais. Akar katanya hor, ya. Dan akhirnya diubah ke bahasa Inggris jadi hour, waktu. Lihat ya. Kadang-kadang ini yang saya katakan, Tuhan itu ya kadang memiliki sense of humor. Dia sedang bicara tentang suatu hari, pada waktu, dan dia taruh kejadian itu di gerbang indah yang memiliki akar kata waktu. Akar kata indah itu artinya waktu, waktu yang indah, kira-kira kayak gitu ya. Waktu. Dia sedang berbicara kepada Anda. Anda tidak perlu menunggu waktu. Kenapa? Kita lihat kenapa kita tidak perlu menunggu waktu. Karena ketika Tuhan datang, ketika orang itu disembuhkan, dia disembuhkan pada pukul 3. Bicara apa sih pukul 3 petang? Itu bicara saat Yesus mati di salib. Luar biasa, saudara. Saat keselamatan dibayar lunas. Keselamatan ini adalah sosok, bukan hanya Anda masuk surga. Sosok arti pemulihan, segala sesuatu, penyembuhan, kesembuhan, pemulihan, kelimpahan dibayar lunas di atas kayu salib. Dengan kata lain, Anda nggak usah tunggu waktu, lihat waktu secara normal, waktu jam 3, enggak. Ketika Anda berfokus pada karya Tuhan Yesus Kristus, Anda pegang, Anda fokus, Anda pegang terus pada karya Yesus di salib. Ketika Yesus mati di salib adalah pukul 3, maka itulah suatu hari Anda. Itulah suatu hari kita, saudara. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Amin. Jadi Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa. Dan Tuhan berkata, saudara, ingat tadi, demi nama Yesus Kristus, jam 3 terjadi. Orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kita disuruh
ketika Anda berfokus pada karya Yesus di salib. Bangkit. Bangkit berbicara tentang apa? Bangkit dengan kuasa Tuhan, saudara. Dan berjalanlah di dalam kasih karunia. Mulailah kembali sama, gunakan kuasa Tuhan. Dan berjalan dalam kasih karunia. Anda gak perlu malu dengan keadaan Anda. Anda gak perlu khawatir. Anda gak perlu hidup di dalam bayang-bayang. Ketika ada bayangan, Anda diam di tempat seperti orang lumpuh itu. Anda akan terus dalam bayangan. Tetapi ketika Anda melihat pada kuasa Tuhan, bayangan di pikiran Anda datang, tapi bangkit, berjalan. Jangan tinggal di pikiran tersebut. Anda mulai memikirkan, mulai melihat kuasa Allah, harapkan kuasa Allah, haus kuasa Allah. Anda percaya mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Anda mulai bangkit dan mulai berjalan dengan kasih karunia. Saya dilayakkan oleh darah Yesus, itulah kasih karunia. Saya menerima keselamatan sosok ini karena darah Yesus, itulah kasih karunia kita. Bangkit dan berjalan. Hari ini Anda mendengarkan pesan ini bukan suatu kebetulan. Dimanapun Anda berada, ini adalah ajakan Tuhan. Inilah waktumu untuk dipulihkan. Amin. Kita tutup doa dulu. Bapa di surga, karena kasih-Mu Kau telah memberikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membuat segala sesuatu yang tersedia bagi kami oleh karena karya Tuhan Yesus di salib. Roh Kudus, terima kasih membukakan kebenaran firman ini. Hari ini siapapun yang mendengar kebenaran ini, Tuhan mau bicara secara khusus kepada mereka bahwa inilah waktunya engkau dipulihkan. Dan Tuhan, aku percaya bahwa ini bukan sekedar hanya khotbah biasa. Ini adalah suatu firman yang hidupnya keluar dari mulut Allah yang tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan dan berhasil kemana kau suruh. Dan hari ini kau suruh kepada mereka yang mendengar, dan kepada mereka akan bangkit dan berjalan dalam kuasa otoritas ilahi di dalam kasih karunia Tuhan semata-mata. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.